Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, wal-mustami'in wal-mustami'at, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, serta yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Semoga semuanya Allah himpun dalam taufik dan hidayah, diberikan curahan rahmat, nikmat dan karunia yang membuat kita hendaknya senantiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, pagi ini selepas menunaikan salat subuh berjamaah, kita teruskan dengan rangkaian kebaikan sambil berzikir kepada Allah SWT dengan majelis ilmu ini. Kita tunggu sampai menjelang terbit matahari. Pokoknya tidak lama-lama Pak ya. Hanya sampai terbit matahari. Biar cepat selesai, doakan cepat. Biar cepat selesai, doakan cepat terbitnya. Atau tak terasa lambat terbitnya. Ma'asyal kiram, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemarin kita berhenti pada janji. Janji Imam Syafi'i menjelaskannya ya. Qala fa in qala qailun, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, bila ada yang berkata atau bertanya, famal farqu baina hadza wal awwal, apa bedanya larangan ini, yaitu larangan apa kemarin, berhenti di tengah jalan, ya di tengah jalan berkemahnya kan, atau makan sembarangan dari nampan kita, ya tidak mulai dari yang paling dekat dengannya, makan dari awal atau di atas, di tengah-tengah makanan dan selainnya dari apa yang disebutkan sebelumnya. Apa bedanya larangan ini dengan larangan di awal-awal bab ini? Qila lahu, dijawab kepadanya, man qamat alaihi al-hujjatu ya'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma wasafna. Barang siapa yang sudah berdiri hujjah kepadanya, artinya sudah ada hujjah di depannya. Artinya hujjah dari mana? Dari sunnah. Karena hujjah dalam agama ini Al-Quran, sunnah dan ijma'. Al-Quran, sunnah dan ijma'. Jadi yang keempat, qiyas adalah alat untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Jadi alat, ya, jangan yang menentukan. Ya, alat itu hanya alat bantu. Ini kita kadang-kadang lebih alat lebih didulukan daripada hujahnya. Nah, lebih dulu qiyas pada Al-Quran dan sunnah. Ini terbalik. Jadi bila berdiri hujah kepadanya,
Dengan hujah itu ya'lamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha amma wasafna. Melarang apa yang sudah kita sebutkan tadi. Melarang apa yang kita sebutkan, baik di jenis yang pertama yaitu yang sampai haram, atau jenis yang kedua yang tidak sampai haram. Wa man fa'ala ma nuhiya anhu wa huwa alimun binahyihi. Siapa yang melakukan apa yang dilarang daripadanya, wa huwa alimun binahyihi, sedang dia tahu itu dilarang. Sesuatu dilarang dan dia tahu itu dilarang. Apa hukumnya? Bapak langsung haram, kan tak semuanya haram tadi. Kan Imam Syafi'i ingin jelas kata. Yang pertama kemarin seperti menikah, barter, masih ingat? Syigar, masih ingat nikah syigar? Dilarang kan? Hukumnya apa? Haram. Atau menikah istri yang dua dulu. Kenapa tidak kedua? Oh boleh. Tapi ada yang melarang, Pak. Ada yang melarang. Enggak, pemerintah melarang. Bapak ya ASN. Nah, gimana itu? Iya, maka yang larangan Allah dan Rasul. Kita kalau bicara masalah agama ini adalah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilarang menikah istri yang ke-5, sahih. Sah? Atau menikahi dua wanita yang adik-beradik sekaligus dan seterusnya. Ini kan sampai haram. Kemudian ada yang larangan lagi kemarin, memakai pakaian bersempulung, ya beristimal sama, atau memakai pakaian sampai terbuka aurat. Sah? Nah, pakaian seperti ini kan dilarang, tapi tidak sampai haram kecuali terbuka auratnya. Bukan berpakaian seperti ini yang dilarang, tapi membuka auratnya. Kalau tidak terbuka, tidak boleh pakailah. Nah, tidak sampai haram. Nah, yang seperti ini, bila dilakukan orang, baik dari jenis pertama maupun jenis kedua, dan dia tahu itu dilarang, kita dengar kata beliau, fahuwa asin bifi'lihi manuhiya anhu. Orang ini dihitung durhaka karena melakukan itu, atau karena melakukan apa yang dia dilarang melakukannya. Berat nih Pak, memang haram semua jadinya. Wasliyastaghfirillah wala ya'ud. Hendaknya dia istighfar pada Allah dan tidak balik lagi melakukannya. Fa'in qala, kalau dia bertanya lagi, kan kita selama ini yang kita ketahui bahwa larangan yang sifatnya makruh tidak apa-apa dikerjakan. Tapi Imam Syafi'i bilang durhaka kita. Kalau durhaka tidak apa-apa, berarti ada apa-apanya. Gimana? Masih mau ikut mazhab Syafi'i? Berat rupanya saya. Salat berjamaah disuruh, sah? Sekarang kita tinggalkan. Menurut Imam Syafi'i? Bapaknya haram-haram terus. Orang takut bilang haram tuh. Durhaka. Dia bilang. Pakai bahasa ringan dikit, durhaka. Asin, maksiat. Jelas ya? Dia tahu tidak disuruh, lalu dia mampu, kemudian tidak dikerjakannya. Menurut Imam Syafi'i? Asin, maksiat. Tahu tidak Bapak konsekuensi daripada maksiat kepada Nabi? Lupa lagi. Sebenarnya tahu, cuman itu aja, kura-kura dalam perahu. Nah, atau tidak ingat. Nabi kan bilang pada hadis Abu Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada yang tidak mau? Na'am, qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk
surga. Artinya taat disuruh kerjakan, larang ditinggalkan. Kita yang taat kan? Sah? Kita kalau nak uji karyawan kita yang taat, disuruh kerjakan, tak dapat dilarang ditinggalkan. Kita nak bedakan yang sunat, yang wajib, sah? Betul tak? Ada beda-bedakan tak? Hah? Misalnya Bapak ingin, kalau saya datang, anak buah Bapak, siapkan tehnya. Padahal tidak masuk job description-nya, SOP-nya ya. Tidak masuk SOP-nya. Tapi kalau dia buat, senang kan? Kalau tak buat? Kalau tidak dibuatnya? Ya Allah ya Rabbi, tak senang. Tak senang. Misalnya kita datang ke kantor, kalau dia sambut, senang tak? Padahal tidak ada SOP. Hah? Gimana itu? Ya Pak? Tidak ada SOP, tapi kesenang. Karena itu dianjurkan, disuruh. Walaupun tidak diwajibkan. Nah, siapa yang tahu, kata Imam Syafi'i, sesuatu itu dilarang oleh siapa? Rasul. Yang wajib dia taati kan? Karena syarat masuk surga taat padanya. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku, dia tidak mau masuk. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Makanya ketika ada yang bertanya sekali lagi, saya ulang-ulang terus ini, Ustaz, apakah kita mesti mengikut Nabi dalam segala hal? Saya bilang, kamu masuk surga ya. Kalau mau masuk surga, iya. Ikuti Nabi dalam segala hal. Kecuali yang tak boleh kita kerjakan. Karena orang taat disenangi oleh siapapun. Allah, Rasul senang ketika dia perintahkan. Kan Nabi nak bilang, apa yang aku suruh kalau cuma sunat, tidak usah kerjakan. Tidak ada kan? Apa yang aku larang kalau cuma makruh, tidak apa-apa dikerjakan. Tidak ada kan? Tak ada dia bilang gitu. Dia melarang, jangan buat. Nah, cuman, apa bedanya nanti yang haram yang tidak? Pekan depan lagi? Ah, sekarang baru nih Pak. Nak cepat selesai je. Baik. Qal, fa'in qala fahaza asin. والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص فكيف فرقت بين حالهما. Sekarang engkau katakan, hai Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah, ini durhaka juga. Yang engkau sebutkan dalam kitab ini sebelumnya ketika bicara tentang bab nikah dan jual beli, sah? Juga disebut asin, durhaka, maksiat. Fa kaifa faraqta bainahuma? Tapi kenapa kau bedakan antara keduanya? Sah? Yang kemarin kamu bilang haram, sekarang ini kan tidak dibilang haram. Kok bisa dibedakan? Kepada dua-duanya antum sebut sama-sama maksiat. Jadi kalau nak masuk surga, iya taat. Jangan banyak tanya. Nak sunat kah, nak wajib kah? Nak haram kah, nak makruh kah, nak mubah? Kalau disuruh Nabi, kerjakan. Kan tak wajib, Ustaz. Antum nunggu wajib dulu. Ha? Nunggu wajib dulu. Kalau nunggu wajib, seperti itu juga cinta kita nanti. Memberi hadiah kepada anak wajib. Memberi hadiah pada anak wajib. Kan tak kan? Nafkah yang wajib kan? Hadiah. Tuan-tuan, apa nak bagi saya hadiah sama anaknya? Memberi hadiah sama anak wajib? Enggak. Kalau nafkah? Wajib. Tapi kira-kira kalau sering kasih hadiah sama anak, senang tak anak sama kita? Hah? Pasti senang. Tapi kalau enggak? Kalau enggak? Kira-kira gimana anak dengan kita? Ayat apa-apanya kan? Ayat apa-apa. Padahal dia dah besar, dah tumbuh, nafkah wajib dibayar. Sah? Buktinya dia makan, kita sekolahkan, beri pakaian, buatkan rumah. Sah? Kadang-kadang sekolah diantar, pulang dijemput, mandikan. Sah? Kadang disuapkan, sakit di rumah sakit. Semua yang wajib kita kerjakan. Tapi masih dibilangnya ayat apa-apa. Padahal
Tanya sama dia, wajib ayah kasih hadiah sama kamu? Enggak wajib katanya. Cuman saya senang kalau ayah kasih hadiah. Makanya ayah saya masih terbayang oleh saya sekarang sampai sekarang nih. Suruh kerja cari rumput. Enggak pernah janji, tapi selesai nampak kita berkeringat, nih piti 5 rupiah. 5 rupiah aja bang. Tahu Pak 5 rupiah bang? Tekan piti 5 rupiah nah. 5 rupiah. Apa dapat gini? Tapi waktu itu, Masya Allah, berbunga-bunga hati kita. Padahal kan disuruhnya wajib kita kerjakan. Sah? Tapi ketika diberinya, walaupun dalam hitungan nominalnya sedikit, tetapi nilainya besar. Kami punya buya, pendiri pondok, rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa jazallahu anna khairal jaza. Kalau nyuruh, man, mau beli simen, mau beli semen, mau ya, ayolah, jangan sendiri, jangan seorang, bawa dong 50 kilo sasak, berat kan? Awak kena krempeng lo lah. Nah, agar itu cari kawan, berapa orang bu ya? Cari 3 lagi, 4 orang kalian. Jadi 1 sak 2 orang angkatnya kan? Kasih, ini duitnya. Lengkap 50, misalnya 1 sak waktu itu 15.000 kali 5, kali 10 lah, 150 kita gampang hitungnya. Nah ini uang beli semen. Biar tenaga kalian makan dulu mah, ini duitnya, ini ongkos becaknya. Senang tak? Senang tak? Padahal tanpa itu wajib kita kerjakan, karena kita hormat. Sahih? Tapi yang lain beda lagi. Lain-lain beda lagi. Man, bukan baca kalau tadi omong, kalau enggak pay boliangnya, pay boli. Beda enggak? Satu bilang mau enggak kamu belikan? Daripada dia memerintah. Yang satu bilang pay boliangnya, pergi beli. Terus kita akan terkejut, kaget aja kan. Habis itu berdiri aja dulu, nunggu. Tentu kita nunggu apa? Nunggu uangnya. Lama kita berdiri, apa ulangnya? Apa jangan nanti. Ya duitnya mana bu ya? Butang dulu. Nah kalau butang dulu maknanya apa? Semen aja butang. Maknanya apa? Tidak akan ada uang makan. Tidak ada ongkos, kita yang bayar semuanya. Nak berteman tak berteman, kira-kira mana yang senang tuan-tuan? Tahu rupanya ya. Nah itu. Jadi kalau gitu pandai-pandailah nyuruh orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena memang an-nufus jubilat ala al-isa ila uhibbi man ahsana ilaiha. Setiap jiwa itu senang mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Nah dalam hari ini Allah SWT kebaikannya pada kita tidak terhitung. Al-Rasul SAW kebaikan pada kita tidak terhitung. Lalu datang perintahnya. Kita nak masuk surga dengan itu. Lalu pilih-pilih. Yang sesuai, saya kerjakan. Yang tak sesuai, tinggalkan. Lalu dicari-cari alasan. Maka Imam Syafi'i yang seperti ini durhaka. Yang seperti ini durhaka. Berarti tidak mau masuk. Tidak mau masuk surga. Oh saya sholat. Iya, sholat 4 jam yang terima. Kita perlu penghasilan tambahan tadi. Bukan solat entah terima tadi kita enggak tahu. Puasa kita, iya kita zahirnya menunaikan sesuai syarat rukun yang ada, tapi diterima atau tidak kita enggak tahu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah kalau kita terapkan kaidah beliau masyaallah. Faqultu amma bil ma'siyah falam ufarriq bainahuma. Kalau dalam menghukum untuk maksiat, saya tidak bedakan antara keduanya. Nak yang wajib, nak yang haram, nak yang makruh, saya tidak bedakan. Li'anni qad ja'altuhu ma'asiyaini. Sebab saya menganggap keduanya sudah durhaka. Taib. Wa ba'dul ma'asi a'zamu min ba'din. Cuman maksiat itu bertingkat-tingkat. Sebagian lebih besar dari sebagian yang lain. Ya perintah wajib
lebih besar maksiatnya daripada perintah sunat. Lebih besar melanggarnya, ya, tidak mengerjakannya. Larangan haram lebih besar daripada larangan makruh, apalagi mubah. Nah, karena apa? Karena zahirnya dia tidak mau diperintah atau dilarang. Zahirnya tidak mau diperintah atau dilarang. Padahal dia punya kesanggupan. Ini kan ada contohnya. Di zaman Nabi SAW. Ada seseorang laki-laki makan bersama baginda Nabi SAW. Angkat tangan kiri. Lalu kata Nabi, ya fulan, kul biyaminik. Sebulan, makan pakai tangan kanan. Qala la astati'. Saya tidak sanggup. Tidak bisa. Jawaban itu bukan jawaban sebenarnya bukan tidak bisa, tapi jawaban tidak senang disuruh. Nampak tuh kaum muslimin yang tak senang, yang betul-betul tidak bisa dengan yang tak senang. Tidak bisa, air muka itu nampak tuh. Gimana pun pandainya melakukan akan ketahui mana yang bilang tidak bisa, memang sama sekali tidak bisa. Dengan orang tidak bisa artinya tidak mau tidak pernah tuan-tuan perhatikan wajah orang-orang yang kita perintah, anak, istri, bahkan anak buah, nampak dia yang suka dengan yang tidak suka. Ada yang jenisnya asal disuruh mesti menggelinjang. Mesti itu kaum muslimin dan muslimat tanda tidak suka. Bukan tidak mau diperintah. Walaupun perintahnya tidak wajib. Apalagi yang berat-berat. Ya ringan-ringannya tidak payah. Susun sendal itu nya. Kan dipijak-pijak juga kan. Sendal itu kan dipijak juga, untuk apa disusun? Berarti mau tidak terima perintah? Tidak mau. Tidak ngomong pun dia tahu gitu. Tahu itu dia tidak senang. Kalau tidak senang seperti itu, senang kita memerintahnya lagi? Tidak. Kalau tidak senang berarti dia durhaka pun tidak. Iya, makanya Nabi SAW ketika dia bilang la astati', kata Nabi lan tastati'. Kalau gitu kamu tidak akan sanggup. Maka sejak itu lumpuh tangannya, tidak bisa lagi makan tangan kanan sampai akhir hayatnya. Dihukum. Padahal makan tangan kiri. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ada yang mengatakan tidak sampai haram. Tapi karena dia tidak mau ditegah, akhirnya maksiat, durhaka. Jelas Pak? Jadi Imam Syafi'i katakan, saya tetap hukum orang ini asid, maksiat. Karena melanggar perintah atau melanggar larangan Nabi SAW. Tetapi ba'dul ma'asi, sebagian maksiat lebih besar dari sebagian yang lain. Fa in qala, lalu dia bertanya lagi. Ini kan belajar tentu banyak tanyanya kan. Dia terdetil lagi. Fa kaifa lam tuharrim ala hadza lubsahu wa aklahu wa mamarrahu ala al-ardi bi ma'siyatihi wa haramta 'ala al-akhari nikahahu wa bai'ahu bi ma'siyatihi. Kalau sama hukumnya maksiat, sama-sama maksiat, kenapa kau tak haramkan? Ini pakai pakaian berapa tadi? Bersempulung, ya. Ya, menutup kepala dan badannya dengan kain tadi. Kenapa tidak haramkan itu? Atau kenapa tidak haramkan orang makan tangannya kemana-mana di dalam hidangan? Kenapa pula tidak diharamkan orang yang bermalam di tengah jalan orang? Kalau sekarang kan tidak ada lagi yang tengah jalan kan. Ini kan masuk pada bab ini, bermalam di tengah jalan atau buka gale di tengah jalan kan mengganggu tuh. Ini sama hukumnya. Mau tahu nanti tanya sama ketika membahas masalah hukum ekonomi nanti. Berdagang di tempat di jalan menghambat jalan orang lain. Atau termasuk parkir di jalan yang bukan untuk parkir. Kan sebagian gang kita jalan sudah sempit,
Habis itu parkir mobil di jalan. Makanya sebelum buka perumahan dulu misalnya, ini jalan sudah jelas 3 meter. Dulu kan terbayang naik motor, naik Honda, Jusat ini. Ya, jangan dulu, sekarang pun masih ada. Orang bertahan. 3 meter, 3 meter. Padahal sebelum itu kalau tanah kita luas, kasih sini 1,5, 1,5. Lapang kan? Jadi 3 tambah 3 lagi, 6 meter. Nyaman. Itu kalau antum apa juga, misalnya saya parkir di situ, ini tanah saya dulu, oke lah. Ini enggak. Tak jalan 3 meter, tambah lagi lungkangnya apa namanya? Parit ya, parit. Nah, sudah 3 meter, tambah pula, habis pula 1,5 meter, 2,5 meter, parkir pula di situ. Habis tergeser mobil, marah-marah. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang, kenapa kalau hukumnya sama-sama asin, maksiat? Kenapa ini haram, ini tidak haram? Taib, qala wa haramta 'ala al-akhar nikahahu. Padahal di bab nikah tadi kau haramkan, di bab jual beli tadi engkau haramkan, di sini kok tidak engkau haramkan dengan maksiat, padahal sama-sama melanggar, sama-sama pelanggaran. Qila hadza umira bi amrin fi mubahin halalin lah. Ini dijawab orang tadi, ini disuruh dengan perintah atau diperintah melaksanakan sesuatu yang halal baginya. Fi mubahin halalin lahu, sesuatu yang boleh dan halal baginya. Fa ahlaltu lahu ma halala. Oleh sebab itu saya halalkan sesuatu yang memang sudah halal. Dia halal tidak dia makan? Dari manapun dari makanan itu halal. Sah? Halal sah? Saya ulang kembali. Ini nasi di nampan. Halal tidak kita makan dari atas? Halal. Dari sini seberang halal. Tidak ada halal. Maka saya halalkan. Tapi ketika saya suruh dia memulai dari yang paling dekat, lalu dia tidak mau, dia durhaka tidak pada saya? Durhaka. Tapi kenapa engkau kena haramkan? Kenapa tidak diharamkan? Ya karena tidak ada alasan untuk mengharamkan makanannya. Karena makanan itu halal baginya. Tapi tetap durhaka. Nah, ketika saya suruh, lalu dia tidak mau, senang saya kepadanya? Tidak. Makanya antum nak harap misalnya di akhirat dapat syafaat dari Nabi. Tapi yang disuruh Nabi kau tinggalkan. Kira-kira Nabi senang enggak nanti? Misalnya disuruh antum cukur jenggot. Melihara jenggot. Pas nanti di akhirat tidak tumbuh jenggot antum. Misalkan orang kan dibangkitkan sesuai dengan amalnya yang dia kerjakan. Nampak nanti klimis. Temu dengan Nabi. Lebat jenggotnya. Nampak Abu Bakar. Lebat juga jenggotnya. Semuanya berjenggot. Malu kawan tak berjenggot sendiri. Kan nampak tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Disuruhnya berwuduk sering. Awak jarang pula berwuduk kan? Terus nampak juga. Orang pada terang di sini semuanya. Ada ghurram muhajjalin. Awak ada tapi redup. Hampir tak kelihatan. Malu tak waktu itu? Sah? Ketika orang nanti Quran dan puasa datang kepada kita beri syafaat. Awak mana puasa dulu? Tak ada orang. Apa sebab? Puasa pas ada mintu. Tak ada mintu balik kampung tak ada puasa lagi. Ternyata yang ada pun tak berguna. Sah? Nah ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Disuruh kau tak kerjakan. Itu habis itu nak harap dapat syafaat. Ini yang kita khawatirkan. Maka untung kita belajar sama Imam Syafi'i ini. Kalau tidak banyak ngaku Syafi'i tapi ternyata durhaka pada Imam Syafi'i. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu yang bermazhab Syafi'i itu. Tengok tuh kaum muslimin. Memang tidak sampai wajib. Tetapi kalau kau diperintah tak kerjakan tetap maksiat pada Nabi. Dan siapa maksiat sama beliau semakin jauh semakin jauh
surga. Tapi jangan salah paham lagi. Antum sudah bilang, ini panitia masuk surga. Bukan. Kita Imam Syafi'i juga bukan panitia masuk surga. Tapi secara hukum dia jelaskan. Terserah antum nak pilih itu urusan antum lagi. Oh saya bisa debat Imam Syafi'i. Kalau hidup Imam Syafi'i saya debat. Debatlah tidak urusan. Ya kan? Itu kan pendapat beliau. Terserah. Tapi kan sudah contohkan tadi. Ngasih hadiah sama anak tidak wajib. Tapi anak akan cinta tak sama kita kalau tak pernah dikasih hadiah? Enggak. Ingat juga sama kita. Payah ya itu katanya. Juara umum pun awak tak ada apresiasi. Dah puasa awak tiap hari tak ada juga kasih piti. Dah ikut dia kemana-mana pergi mengaji tak juga dikasih gajinya. Padahal duitnya banyak. Dia suka luar kasih orang. Awak tak ada pernah dikasihnya. Itu ingat semua. Tadi ada gambaran yang saya sampaikan, kisah nyata semua tadi. Beli seminarnya kan, apa ilahnya? Botang lu. Kalau botang, tentu tidak akan ada bagian kita. Senang tak? Senang tak? Tapi kalau yang tadi tidak. Ini uangnya beli semen. Ini uang untuk makan. Jangan sendiri nanti loyo kamu. Kasih kawan. Besok dari mana habis semennya belen-belen lagi kita situ. Tengok-tengok lagi. Mudah-mudahan disuruh lagi. Sebab apa? Enak disuruh yang seperti itu. Betul? Kalau yang kedua, sengaja kita sembunyi. Mana teman tadi katanya? Bilang ya saya. Kadang sampai berbohong pula orang gara-gara itu tuh. Ya, mana dasmannya? Bilang tidak ada katanya kan. Tidak ada itu apa maksudnya? Tidak ada di tempat, tidak ada mau disuruh. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin. Jadi itulah sebabnya dihukum maksiat. Karena tahu kita Allah perintah pasti senang kalau dia lihat kita laksanakan. Kalau dia tegak senang kalau kita kerjakan. Kita aja begitu. Maka Taib. Lalu beliau katakan lagi, wa haramtu alaihi ma hurrima alaihi, dan aku haramkan pada yang pertama tadi apa yang memang diharamkan kepadanya. Wa ma hurrima alaihi ghairu ma uhillala, yang diharamkan kepadanya bukan yang dihalalkan. Wa ma'siyatu fi syai'il mubahi lahu, dan maksiatnya pada sesuatu yang dibolehkan baginya. Kan dilarang tangan begini-begini di makanan, tapi kan halal dia makan dimanapun tempatnya. Larangan saya hanya dari sisi adab tadi. Nah, larangan maksiat dia pada sesuatu yang dibolehkan baginya, la tuharrimuhu alaihi bi kulli hal. Dalam segala situasi tak merubah yang halal jadi haram. Walaupun dia maksiat dalam hal tidak mengikuti perintah. Walakin tuharrimu alaihi ay yaf'ala fil ma'siyah. Tapi haram baginya untuk membuat maksiat tadi. Jadi mengikuti Nabi SAW itu tanda taat. Dan tidak mengikutinya tanda maksiat. Maka wajarlah orang akan lihat pada kita sendiri. Kan kita kan nampak sehari ini. Tengok Ustaz Dasman. Kadang-kadang ada musaji, kadang-kadang tidak. Kalau pas ceramah, solat di masjid. Kalau tak ceramah, solat di rumah. Otomatis hukum Allah ini tidak bisa disembunyikan. Bahwa Ustaz Dasman bukan Ustaz taat. Walaupun dia setiap ceramah di masjid. Ini ada juga sebagian, tapi sebagian kecil sekali. Ya, sebagian kecil sekali. Datang selesai sholat. Habis itu menjelang sholat kedua dah pergi pula. Ini ceramah. Walaupun kita wajib berbaik sangka. Mungkin tadi sholat di masjid lain. Sekarang mau sholat lagi di masjid lain. Tapi jangan selalu dibuat. Kecuali antum sampaikan, Pak, saya solat masjid sana. Sebab ceramah lagi lepas. Itu. Tapi kalau tidak ada klarifikasi, sedikit sebanyak mesti jemaah curiga. Memang cuma ini suka cari-cari
cari celah. Nah, makanya kita harus jeli juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian apa namanya? Maka saya tidak bisa halalkan sesuatu yang memang haram baginya, sebagaimana saya tak bisa haramkan sesuatu yang halal baginya. Cuman perintah dalam masalah itu yang dia langgar, itu adalah maksiat. Fa in qila fama mithlu hadza. Kalau ditanyakan apa yang semisal dengan ini? Qila lahu, dikatakan kepadanya, ar-rajulu lahu zaujatu wal jariyah. Seseorang punya istri dan punya hamba sahaya perempuan. Wa qad nuhiya ay yata'ahuma haidataini wa sha'imataini. Dia dilarang untuk berhubungan badan dengan keduanya. Kapan? Ketika sedang haid atau nifas, atau ketika sedang puasa. Taib. Lam yahillu zalikal wat'u lahu fi hali tilka. Dalam keadaan seperti itu tak halal baginya untuk berhubungan badan. Walam tuharram wahidatun minhuma ali fi halin ghairi tilkal hal. Dan tidak haram kepadanya istri dan hamba sahaya tadi pada kondisi yang tidak haid atau kondisi tidak puasa. Tidak haram baginya. Iza kana asluhuma mubahan halalan. Apabila pada hukum asalnya mubah dan halal. Berarti ketika dia melakukan itu pada asalnya halal. Tapi kondisi itu membuat dia haram. Apakah setelah itu haram lagi baginya? Tidak. Ya, hanya di waktu puasa dan waktu haid. Setelah selesai puasanya halal, balik halal lagi, balik halal lagi. Walaupun dia lakukan kemarin di waktu puasa dia buat maksiat waktu itu, tapi apakah mengharamkan setelah itu? Tidak. Kecuali ada dalil lain. Wa aslu malir rajuli muharramun ala ghairihi. Hukum asalnya harta orang lain, seseorang haram bagi yang lain. Illa bima ubiha bihi mimma yahil, kecuali yang dengannya dibolehkan, yaitu berupa transaksi yang halal. Wa furujun nisa'i muharramatun illa bima ubihat bihi minan nikahi wal milk. Sebagaimana berhubungan badan dengan kaum wanita, tentu bagi laki-laki haram, kecuali dengan nikah atau kepemilikan yang dibolehkannya dengannya berhubungan. Nikah atau kepemilikan, yakni hamba penghambaan. Bukan milik, kan tidak ada lagi hamba sahaya hari ini. Jangan samakan pembantu nanti dengan ini bahaya nih. Tidak, pembantu lain. Kalau hamba sahaya lain, kan kita tidak beli pembantu, kan tidak beli nah. Ada yang beli pembantu? Saya beli itu Ustaz katanya. Bukan. Antum beli calonnya, calon yang jual. Bukan, itu tidak masuk. Fa iza aqada uqdatan nikahi awil bai'i min manhiyan anha. Apabila dia melakukan akad nikah atau melakukan akad jual beli, manhiyan anha yang terlarang. Kan ada akad nikah dan akad jual beli yang terlarang. Wa kana ala asli tahrimihi, afwan, ala muharramin la yahillu illa bima uhilla bih. Tak mungkin halal kalau dia melakukan akad nikah yang dilarang. Ya, ala muharramin, sesuatu yang diharam, kan la yahillu illa bima uhilla bih. Kan hukum asalnya harta tadi haram dimiliki. Lalu kita akad yang juga dilarang. Maka ini tidak menghalalkan. Lam yahillal muharram bil muharram. Tidak halal yang diharamkan dengan akad yang diharamkan. Yaitu wanita tadi.
lalu diakad dengan akad yang haram, tidak jadi halal. Wa kana ala asli tahrimi, dan dia tetap pada hukum asal haramnya, hatta yu'ta bil wajhi allazi ahallallahu aw ahallahu Allah bihi bi kitabi, sampai dilakukan akad sesuai dengan yang Allah halalkan dalam kitabnya, aw ala lisani rasulihi, atau melalui lisan rasulnya, aw ijma'il muslimin, atau ijma'nya seluruh kaum muslimin, aw ma huwa bi mithli ma'nahu, atau yang semakna dengan itu. Izan, hukum asalnya harta seseorang tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita miliki, tidak boleh kita jarah. Ini hukum asalnya. Kecuali dengan akad yang halal. Lalu kita lakukan akadnya haram, maksiat, dan di atas maksiat. Akadnya maksiat, menggunakannya maksiat. Dua. Tapi kalau pada asalnya halal, lalu kita lakukan dalam suatu kondisi yang diharamkan, maka yang haram ini tidak mengharamkan yang halal pada hukum asalnya. Jelas? Jelas ya? Hukum asalnya dia halal. Tapi dalam kondisi tertentu tidak boleh dilakukan. Lalu dilakukannya. Apakah setelah itu haram baginya? Tidak. Contoh lain, wanita, istri bagi seorang suami, halal semuanya. Dari seluruh tubuhnya. Kecuali dari belakang. Lalu dia lakukan itu. Dosa tidak? Dosa besar. Maksiat. Tapi apakah dengan itu langsung haram yang halal? Tidak. Karena yang itu saja yang diharamkan. Sedangkan yang lain tidak. Dan tidak membatalkan nikah yang sudah sah. Jelas? Jadi yang haram tak akan jadi halal dengan yang haram, dan yang halal tidak akan jadi haram gara-gara yang haram, kecuali memang hukum asalnya haram. Wallahu ta'ala. Qala, dia berkata, waqad mathaltu qabla hadha an-nahy, dia berkata, Imam Syafi'i berkata, waqad mathaltu qabla hadha an-nahy alladhi urad bi ghairi at-tahrim bid-dalail faktafaitu min tardidihi wa as'alullaha al-ismata at-taufiq. Dan saya sudah berikan contoh sebelum ini, larangan yang dimaksud dengannya bukan haram. Dia contoh kemarin pakai istimalus sama wal ihtiba, itu pakai pakaian tadi yang menutup sampai ke kepala, dan atau pakai ihtiba, yaitu pakaian seseorang sambil duduk mengangkat kakinya. Nah, itu larangan bukan larangan pakai kainnya, tapi memakai yang menyebabkan terbuka aurat. Kalau tidak, maka itu mubah saja. Tapi dia melakukan itu terhitung maksiat. Kepada siapa? Nabi. Dan maksiat itu bertingkat-tingkat. Wabillahi taufik. Oleh sebab itu kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala al-ismata wat taufiq. Semoga dijaga dari kesalahan, dijaga dari maksiat, dan kemudian diberikan taufik untuk senantiasa selalu taat atas perintah atau larangan. Dengan demikian, sesuai janji, waktu sudah terbit matahari, maka kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan waktu di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassubhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman
yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara